Assalamualaikum. Hari ini Mak Isa mau bikin puding Nutrijel dan melon. Ini puding yang sudah jadi seperti ini ya. Tuh. Untuk hemat berkah atau hanya untuk dimakan di rumah pun bisa. Silakan ya dicoba resep puding kelapa melon ya. Nutrijel ukuran kecil yang 10 gram kita masukkan 3 sendok teh gula pasir, 500 ml air ya. Kita kasih, ini kita aduk dulu. Masukkan 1 sachet santan instan yang ukurannya 65 ml ya. Kita aduk kembali ya. Kemudian kita didihkan. Puding Nutrijelnya udah matang ya. Kita siramkan ke tempat ya, tempat loyang atau tempat ya. Sampai pudingnya ini set. Parutnya dengan menggunakan parutan kelapa seperti ini ya. Pelan-pelan aja. Seperti ini. Kita masukkan dalam setiap cup puding ya. Lakukan hal yang sama untuk semuanya ya. 3 sachet Nutrijel melon yang ukurannya kecil ya, yang kita masukkan 3 sachet. 4 sendok makan gula pasir. Dan kita aduk dulu ya. Masukkan sekitar 1350 ml air ya. Kita kasih pasta pandan atau pewarna hijau. Kalau nggak ada pasta pandan bisa pewarna hijau ya. Kita aduk-aduk terus, nanti matang berbuih seperti ini. Nah, ini pudingnya sudah matang ya. Nah, sudah seperti ini kita masukkan selasih ya, biji selasih yang saya sudah rendam dengan air panas. Kita aduk kembali biji selasihnya. Kemudian kita kasih peluit asid ya. Peluit asidnya ini kita aduk. Jadi peluit asid ini rasa dari puding ini muncul ya. Nah, ini kita biarkan pudingnya sedikit hangat, tuangkan ya pudingnya. Saya menggunakan cupnya ukuran 120. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk semuanya ya. Kemudian ini kita aduk ya. Kita aduk ya, buyar dan naik ke atas seperti ini. Nah, ini puding Nutrijel kelapanya sudah mulai set ya. Kita tunggu sampai set benar. Nanti kalau setelah set kita akan coba makan. Oke, biar lebih segar lagi, kita kasih es batu ya. Assalamualaikum. Hari ini Mak Isa lagi bikin es timun suri. Ini es timun suri yang sudah jadi ya. Enak banget tuh, seger banget. Ini ada timun suri, ada lada koko dan selasih. Silahkan dicoba resep es timun surinya. Oke, saya punya timun suri ya. Ini buat timun surinya sudah matang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini akan kita potong-potong lagi ya. Nah, ini timun surinya saya potong-potong seperti ini aja ya. Jadi saya menggunakan setengah aja ya, atau de pokok cukupnya ya. Selasih yang sudah dilarutkan ke air hangat atau air panas ya, 1 sendok makan. Udah matang sekitar 500 ml. Masukkan sirup marjan ya, sekitar 200 ml sirup marjan. Masukkan ini sirup koko pandan, nggak harus marjan, merek apapun yang kalian suka ya. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk. Kan susu kental manis sekitar yang namanya 70 ml ya. Kita aduk kembali susu kental manisnya dengan sirup dan ini ya, timun suri. Nah, langkah terakhir kita kasih es batu. Untuk es batu secukupnya ya. Ya, es buat timun surinya siap disajikan. Ini rasanya enak sekali. Oke, ini akan saya masukkan ke kapan ukuran 300 ml ya. Nah, kita ambil dari sini. Terus kita taruh di sini ya. Di kapan 300 ml. Nah, ini. Nah, ini ya. Nih, kita kasih ke kapan 300 ml seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini es timun suri yang sudah jadi ya. Seperti ini. Ini akan saya coba makan. Bismillah, mari makan. Enak banget. Mantul. Bismillah. Enak banget. Bismillah, mari makan.
silakan coba ya es timun surinya. Assalamualaikum, hari ini Mak Isa mau bikin kolak pisang sederhana. Ini kolak pisang yang sudah saya buat ya. Saya hanya menggunakan pisang tanpa ada campuran yang lainnya. Ini rasanya enak banget, jadi yang namanya manis, gurih, dan juga wangi karena kita menggunakan daun pandan dan juga gula merah. Kan ya, dicoba resep kolak pisangnya, ini enak sekali. Ada pisang kepok. Akan kita potong-potong untuk bikin namanya kolak pisang, sekitar 10 ya, 10 pisang kepok. Kemudian ini akan kita kupes, seperti ini dikupes. Terus nanti kita potong-potong ya, ini dikupes. Kemudian kita potong. Ini potongnya begini ya, tuh, dua aja, 2 atau 3 ya biji ya. Nah, seperti ini, potong 3 ya. Nah seperti ini kita sisihkan, kita buat air santannya ya. Masukkan sekitar 700 ml. 5 gula merah ukuran seperti ini, satunya itu 330. Jadi kalau 5 ini sekitar 150 gram. Terus 2 daun pandan ya. Masukkan 3 sendok makan gula pasir. Sendok teh garam. Kita biarkan semuanya larut dulu ya, atau tercampur dengan airnya ya. Ini kita aduk-aduk, kita biarkan gulanya, gula merah dan yang lainnya larut ya. Itu airnya ini gulanya larut dan mendidih ya. Setelah mendidih baru kita masukkan pisangnya. Nah airnya sudah mendidih, kemudian kita masukkan pisang kepok yang tadi kita potong-potong ya. Kita buat pisang kepok ini kita didihkan juga ya sampai dengan mendidih. Ini kita biarkan dulu pisangnya mendidih ya. Setelah mendidih kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah ini sudah mendidih seperti ini ya, tuh sudah mendidih. Tapi ini kita biarkan dulu sampai dengan si pisang ini matang ya. Biarkan dia mendidih lagi ya. Nah ini pisangnya sudah kita rebus selama 10 menit ya. Kemudian saya kasih santan. Saya menggunakan santan instan ya. Ini ukuran 200 ml tapi saya menggunakannya 100 ml aja ya. Kita masukkan. Ini kita lagi bikin yang namanya kolak pisang. Kalau kolak pisang sih bikinnya simple ya. Ini enggak ada campurannya, kolak pisang tok. Tapi kalau kalian mau kasih campuran juga nggak apa-apa, bisa. Ini enak kok. Kita aduk-aduk ya santannya ya. Nah ini kolak pisangnya sudah jadi ya. Karena pisang kepoknya juga sudah matang juga ya. Jadi kita jangan terlalu lama biar nanti pisangnya itu kenyal-kenyal legit gitu ya, nggak lembek. Pisang ini akan kita letakkan ke dalam mangkok atau gelas-gelasan sampai tunggu dingin dulu ya. Ini akan saya tuangkan. Nah ini ke dalam cup-cupan yang ukurannya 300 ml ya, seperti ini. Seperti ini. Nah kita taruh di sini ya yang sudah. Kalau mau dikasih toppingnya banyak juga boleh, tapi kalau saya mau pisang tok aja. Ini seperti ini ya. Nah biar cantik tampilannya, terus kita kasih ini ya, daun pandan. Nah ini kolak pisang yang sudah jadi ya. Jadi satu resep ini dapatnya sekitar 5 dengan cup-cupan ukuran sekitar 300 ml. Ini cocok dihidangkan untuk keluarga di rumah atau buat ide jualan. Kalian bisa kombinasikan dengan yang lainnya ya, mungkin kolang-kaling, sagu mutiara dan lainnya biar dapat banyak. Yuk silakan deh coba ya resep kolak pisang. Nah biar lebih segar lagi kita kasih es batu. Untuk es batu secukupnya ya. Nah ini dia es batu. Kemudian kita aduk lagi es batunya dengan es semangkanya. Seger banget ya. Tuh, es semangka pakai selasi. Terus ada nurjel cincau, masya Allah, seger banget ini. Ini bisa disajikan nih untuk takjil di rumah ya. Hari ini Maisa mau bikin es semangka. Ini semangka ya, sebagai aktor utamanya saya menggunakan 1/4 dari semangka besar ya. Lalu ada Nutrijel. Ini Nutrijel
cincau ya. Ini ada yang namanya biji selasi 1 sendok yang sudah direndam dengan air panas. Ada air sekitar 5 ml, sirup koko pandan, kalian bisa, dan ada susu kental manis, atau kalau susu kental manis mau dijadiin pakai susu cair full cream bisa. Campurkan semangka, masukkan semangka, Nutri-Jelly, Nutri cincau, ini ya cincau seperti ini, selasi sekitar 1 sendok makan yang sudah dicairkan dengan air panas. Lalu masukkan air sekitar yang namanya 500 sampai dengan 700 ml ya. Sebenarnya manis ini sekitar 100 ml ya susu kental manisnya. Kemudian sirup koko pandan merek apapun ya, yang merah-merah silakan. Kemudian kita aduk ya semuanya ya, bahannya ya. Wow, segar sekali ya. Ini antara semangka, selasi, dan Nutri-Jelly cincaunya kita aduk. Cairnya silakan ya. Nah ini dia es semangkanya ya. Lagi kita kasih es batu. Untuk es batu secukupnya ya. Nah ini dia. Oke, kemudian es semangka ini akan saya masukkan ke gelas ukuran 16 oz ya. Ini saya kasih es batu gelasnya, biar lebih seger ya. Kita kasih es batu. Nah seperti ini. Terus kita ambil, kita cedok. Nih sini kita cedokkan kemari ya. Tuh. Insya Allah seger banget. Nah. Wow, ini dia yang sudah jadi ya. Jadi satu resep ini bisa dapat sekitar yang namanya 4-5 ya, karena kita menggunakan gelas oatnya ukuran 16. Cuman kalau gelas oatnya lebih kecil, mungkin 12, itu bisa dapat sekitar 8. Silakan ya dicoba es semangkanya.